Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Malaysia adalah sebuah negara yang menjadi tujuan utama warga negara Indonesia untuk mengais rezeki. Begitu banyak orang Indonesia yang mencari penghasilan dengan datang ke negara ini. Entah itu dengan cara yang ilegal maupun dengan cara yang resmi. Karena begitu banyak faktor yang membuat banyaknya warga asing sampai nekat untuk masuk ke Malaysia ini dengan cara ilegal, termasuklah warga negara Indonesia. Entah itu karena sudah pernah di blacklist sebelumnya, entah itu karena tidak mencukupi syarat untuk bekerja secara resmi, entah itu karena ikut mafia penyelundup migran gelap, macem-macem alasannya. Dan bisa jadi juga karena perbatasan Indonesia dan Malaysia ini kan sangat deket ya, dibatasi oleh laut aja. Dan itulah menurut saya yang membuat orang-orang Indonesia bisa datang ke sini dengan naik kapal aja, atau dengan naik kapal tongkang aja. Dan karena kedekatan geografis inilah, makanya banyak penyelundup dan juga mafia-mafia yang membuka jalur ilegal untuk membawa orang Indonesia masuk ke Malaysia. Bisa juga melalui perbatasan antara Malaysia dan Thailand. Seperti contohnya berita yang satu ini, saya ambil dari Facebook resmi milik Jabatan Imigresen Malaysia dengan judul Kenyataan Media Jabatan Imigresen Malaysia, Imigresen tumpaskan sindiket selundup pati di Rantau Panjang, Kelantan. Jabatan Imigresen Malaysia atau JIM telah berjaya menumpas satu rangkaian sindiket lagi yang melakukan aktivitas penyelundupan manusia di sekitar Rantau Panjang, Kelantan. Operasi yang dimulai pada jam 9 malam ini melibatkan sepasukan pegawai dan anggota dari berbagai pangkat dan juga pasukan taktikal khas Immigration atau PASTAK, bahagian perisikan dan operasi khas Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya dan juga Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kelantan. Operasi ini dibuat karena berdasarkan laporan dari masyarakat dan dari hasil pengintaian atau perisikan selama 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu dilakukan pengintaian, akhirnya pasukan operasi ini melihat sebuah motor atau motosikal yang terlihat mencurigakan karena motor itu terlihat bolak-balik berulang-alik mengangkut penumpang berkali-kali. Aneh kan? Ngapain coba bawa penumpang berkali-kali dari arah yang sama menuju ke tempat yang sama? Ya langsunglah diikuti motor itu oleh pegawai operasi. Dan ternyata motor itu membawa ke sebuah lokasi pangkalan haram, di mana di pangkalan haram itu sudah ada sebuah mobil van. Ya langsung ditangkap kan sopir motor dan sopir vannya. Dan ternyata sopir dari mobil van itu adalah seorang lelaki warga negara Thailand yang dicurigai sebagai dalang utama otak sindikat dari kegiatan ilegal penyelundupan manusia dari Thailand ke Malaysia. Sedangkan pemandu motosikal yang tadi itu adalah lelaki warga negara Malaysia yang diduga sebagai transporter atau jadi tukang antar-antar orangnya nih. Kemudian ada juga 6 orang anggota sindikat yang terdiri dari 2 warga Malaysia dan 4 orang lelaki warga negara Thailand. Mereka semuanya sudah ditangkap sekarang. Jadi tekongnya nih adalah warga negara Thailand dan warga negara Malaysia. Mereka membawa orang warga negara Indonesia. Ini kan benar-benar kelas internasional ya, melibatkan 3 negara. Dan dari lokasi yang ada van-nya tadi yang sedang berhenti tadi, pasukan operasi mendapati para warga asing yang akan diselundupkan masuk ke Malaysia melalui sempadan Thailand. Dan di dalam van itu ada 35 orang warga negara Indonesia, 3 orang warga negara Thailand, dan 1 orang warga negara Myanmar. Jumlah keseluruhan yang ditahan saat ini adalah seramai 47 orang. Orang Indonesianya ada 35 loh ini. Mantap banget ya jumlahnya. Kemudian pasukan operasi juga turut merampas barang bukti yang berupa 39 buku paspor Indonesia dan juga 4 paspor Thailand. Uang tunai sebanyak 6.510 ringgit. Uang rupiahnya juga ada yaitu sekitar 1 juta rupiah, dan juga disita beberapa buah kendaraan yang dipercayai digunakan untuk mengangkut pati-pati ini menuju ke perbatasan atau juga ke tempat yang lebih aman di sekitaran Semenanjung Malaysia ini. Modus operandi sindikat ini adalah mentargetkan warga negara asing yang telah disenarai hitam atau sudah di blacklist sebelumnya melalui Facebook. Dan mereka yang sudah blacklist ini jika ingin memasuki wilayah Malaysia bisa menghubungi mereka melalui Facebook tersebut. Kemudian setelah mereka bertransaksi, para pati ini akan dibawa masuk ke Malaysia melalui pangkalan ilegal tadi di Rantau Panjang, tapi mereka asalnya dari Thailand. Dari Indonesia mereka akan terbang
menuju Thailand, dari Thailand dibawa naik van menuju ke perbatasannya Malaysia. Sedangkan bayaran yang dikenakan adalah sebanyak 3.000 ringgit per orang hingga 6.000 ringgit per orang untuk seorang pati yang sudah blacklist. Kan ini mahal banget ya, 3.000 sampai 6.000 ringgit ini kan kalau dirupiahkan sekitar 10 juta rupiah sampai 20 juta rupiah. Ngapain coba bayar segini mahalnya untuk masuk Malaysia, dan sampai Malaysia bukannya bisa kerja, malah masuk penjara. Kalau saya ya yang punya uang 20 juta ini ya pastilah akan saya pakai untuk modal berjualan kecil-kecilan, buka warung kek, jualan pulsa, atau juga jualan handphone bekas gitu ya, buka konter di rumah. Kan bisa jadi bos untuk diri sendiri, jadi majikan untuk diri sendiri, hidup lebih tentram, nggak akan kena resiko ketangkap seperti ini. Bayangkan seperti apa rasanya sudah dari Indonesia keluar uang segini mahal, bercita-cita mau kerja supaya modalnya balik lagi, bukannya balik modal malah balik lagi masuk ke penjara. Kan mereka ini sebelumnya pernah menjadi ilegal karena sudah di blacklist sebelumnya. Kok masih mau mengulangi hal yang sama, menjadi blacklist dan bahkan sekarang ditangkap masuk penjara? Ini ketagihan untuk jadi orang ilegal apa gimana gitu loh. Kadang-kadang saya bingung sih. Apalagi saat ini mereka semuanya tuh didakwa karena sudah melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63 dan kesemuanya sudah ditahan dan telah dibawa ke pejabat bahagian penguat kuasa Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kelantan untuk tindakan hukum lebih lanjut. Untuk Anda yang saat ini sering melihat promosi-promosi atau iklan di Facebook yang mengatakan bisa masuk Malaysia walaupun Anda sudah blacklist sebelumnya, inilah cara yang akan dipakai para sindikat itu untuk memasukkan Anda ke Malaysia, dibawa ke Thailand, dari Thailand naik van untuk menuju Malaysia. Sampai Malaysia ini sudah banyak polis atau juga pegawai imigresen yang mengintai. Buktinya ini ketangkep kan? Oke lah, sekian aja. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.